Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan Bu Lesri belajar matematika di kelas 9. Oke, sebelumnya minggu kemarin Ibu sudah ngasih tugas merangkum ya. Merangkum tentang bab 4 kalau nggak salah, kekongruenan dan kesebangunan. Nah, ternyata sebenarnya yang bab 4 itu bukan termasuk semester 1 ya, itu masuk ke semester 2. Jadi kita bahas mulai dari bab 4 tersebut, dan itu materinya ada di LKS semester 1. Padahal materi tersebut harusnya di semester 2. Oke, kita lanjut aja ya, kita akan bahas langsung ke materinya. Sebentar. Nah, ya ini udah. Lanjut. Yang bab 4 itu tentang kekongruenan dan kesebangunan. Itu di sini terbagi 5 sub. Sub pertama pengertian kongruen, sub kedua segitiga kongruen, ketiga pengertian kesebangunan, keempat segitiga sebangun, kelima penggunaan konsep kesebangunan dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini insya Allah Ibu akan bagi 3 sesi atau 3 kali pertemuan. Pertemuan sekarang kita bahas yang sub 1 dan 2 dulu. Pengertian kongruen dan segitiga kongruen. Nah, apa itu pengertian kongruen? Itu dua bangun atau lebih dikatakan kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ingat ya, bentuk dan ukurannya itu sama, serta sudut-sudut yang bersesuaian sama sa. Lihat contoh gambarnya. Ini ada bangun segi 4. Bentuknya sama, ya kan? Pasti ukurannya pun sama. Panjang K ke N pasti sama dengan panjang P ke S. Begitupun M ke L sama dengan panjangnya R ke I. Kalau sudutnya sama, sudut K sama dengan sudut P, sudut N sama dengan sudut S. Nah, ini yang lebih jelas, ini ada angkanya. Ini ada dua buah segitiga yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Panjang A ke C berapa? 8 ya. Ini D ke E pun 8. Sudut A itu 60, sudut D pun 60. Jadi kongruen itu bentuk dan ukurannya sama persis gitu ya. Nggak ada bedanya. Itu adalah pengertian kongruen. Kita lanjut ke segitiga kongruen. Nah, dalam segitiga kongruen ini memiliki syarat-syarat. Yang pertama, SSS atau sisi-sisi-sisi. Nah, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Maksudnya apa? Kita lihat dua gambar tersebut. Nih, ini panjangnya sama, sisinya sama. Dari panjang ke sini sama. Ini yang ini sama. Jadi semua panjang sisinya adalah sama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sisi sudut sisi. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Kita lihat dua sisi yang bersesuaian. Nih, sisi ini sama sisi yang ini sama panjangnya. Ini ke sini pun sama, ini ke sini sama. Terus satu sudut yang diapit oleh kedua sisi. Ini diapit ya. Nah, sudut ini diapit oleh sisi yang garis 1, nih ini garis 2. Tuh diapit, ini sama besar sudutnya. Syarat yang ketiga, sudut sisi sudut. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini dua sudutnya sama besar nilainya, yang ada garis 2, garis 1 pun sudutnya sama besar, ini sisinya sama besar. Itu syarat-syarat segitiga kongruen. Nah, contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nih, ini ada bangun datar trapesium. A, B, C, D merupakan trapesium sama kaki. Banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut adalah, ada berapa pasang ya, pasang segitiga pada gambar ini. Kita hitung ya. Nih, ini segitiga ini sama enggak bentuknya? Sama ya, ukurannya sama, pasti panjang sama. Ini ada satu pasang, ini sama, dua pasang, mana lagi? Nih, ini sama enggak? Sama ya. 3. Bentar, ini sini pun sama. 4, ini ke sini sama. 5. Jadi ada 5 pasang. Jawabannya adalah 5 pasang. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Dari bangun segitiga di samping, sebutkan pasangan sisi yang sama panjang. Sisinya yang sama panjang ukurannya. Kita lihat A ke B sama dengan yang mana? Ini ya, B ke E.
B ke C sama dengan C ke E. Panjang sisi AC sama dengan C ke D. Atau kalau kita lihat dua segitiga ini sama seperti kalau garis tengah ini nih ya, kasih cermin kayak dipantulkan ya enggak segitiganya. Nah, ini jawabannya tadi ya. B ke C sama dengan C ke E dan seterusnya. Terus lanjut. Yang ketiga, pada gambar di bawah, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Sebutkan panjang DF, DE sama apa lagi? EF ya. Itu tiga ini sebutkan panjang sisinya berapa. Kita lihat. Ini sudah diketahui bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, cara menentukannya nih, sudut O. Berarti sudut O ada di titik A. Di sini sudut O juga ada di titik D. Berarti ini D ini kita ganti A ya. Ibaratkan A, yang X ada di C, berarti yang X ini adalah E-nya ganti C. Berarti A ke C panjangnya berapa? 6. Nah, ini adalah 6 cm. Sekarang yang ini berarti B. A ke B panjangnya berapa? 5. Ini adalah 5 cm. Dan ini berarti B ke C. Panjangnya adalah 7. Nah, ini sama. Ini termasuk segitiga kongruen. Nah, untuk pertemuan pertama di kelas 9 sampai di sini. Semoga kalian paham. Untuk tugas-tugasnya nanti Ibu akan kirimkan di Google Classroom juga. Sekian dari Ibu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.